Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Heru Yudi Kurniawan SHMH selaku pembimbing pertama, Ibu Nina Niken Lestari SHMH selaku pembimbing kedua, Ibu Tri Atika Febriani SHMH selaku penguji pertama, Bapak Fajrin SHMH selaku penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Feriantiana Silati dari Prodi Hukum yang ingin mempresentasikan skripsi saya dengan judul Tinjauan terhadap pemberhentian program saling jaga sesama oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bab 1, latar belakang. Di poin pertama, ada jaminan kesejahteraan oleh pemerintah, yang mana pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur kesejahteraan seluruh masyarakatnya, khususnya masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, telah tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan jutaan penduduk di Indonesia, tidak semua masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang dijamin oleh pemerintah. Maka, untuk masyarakat yang ingin membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat sekitarnya, bisa dilakukan dengan penggalangan dana. Penggalangan dana adalah kegiatan yang tujuannya mewujudkan kegiatan yang efektif, yang mampu berdiri dari tahun ke tahun. Untuk mendapatkannya, ada cara yang efektif, yaitu mencari orang-orang yang mampu mendukung kegiatan lalu melibatkan pendukung tersebut, sehingga pendukung tersebut dapat mendapatkan keloyalan dalam kegiatan tersebut, seperti pendonor dana sebagai modal untuk mensukseskan kegiatan penggalangan dana tersebut. Arti umum dari penggalangan dana adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan. Pemberian penggalangan dana dapat berupa barang maupun jasa. Namun dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, penggalangan dana dapat dilakukan secara virtual dengan berbasis internet. Penggalangan dana dengan menggunakan internet dapat memudahkan para pendonasi dapat melihat dengan transparan dana yang telah dikeluarkan. Penggalangan dana menggunakan teknologi berbasis internet sekarang lebih dikenal dengan crowdfunding, yang mana kegiatan tersebut dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan antar sesama. Menurut Paul Belflem, konsep crowdfunding yang berakar dari konsep crowdsourcing yang memanfaatkan kerumunan untuk orang memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam crowdfunding, tujuannya adalah mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial seperti website, aplikasi, dan lainnya. Tujuan utama dari crowdfunding adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan. Crowdfunding sendiri telah diatur oleh lembaga berwenang, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, melalui Peraturan OJK Nomor 37 POJK 04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi equity crowdfunding, di mana pada peraturan ini dalam pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat terus dan dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, peraturan ini berbentuk transparan agar semua orang yang mengikut sertakan dirinya dapat mengetahui sistem apa yang sedang dijalankannya. Crowdfunding ini telah banyak bentuknya seperti yang dikatakan dalam peraturan OJK tersebut, dapat melalui website, aplikasi, dan lainnya. Melalui akses tersebut, maka semakin mudahnya untuk membagikan sesuatu dengan cepat dan mudah. Sekarang banyak website atau aplikasi yang berjalan di Indonesia yang bergerak di bidang penggalangan dana secara online. Seperti websitenya kitabisa.com, Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap, Indo Relawan, wecare.id, Twibon, dan lainnya. Namun yang sedang berjalan dan banyak digunakan oleh orang adalah kitabisa.com yang didirikan oleh seorang mahasiswa bernama Al-Fatih Timur, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang memiliki dasar rasa kepedulian yang sangat tinggi. Kitabisa didirikan pada tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2014. Kitabisa adalah wadah sebagai aktivitas kedermawanan seseorang yang menerapkan filantropi modern, karena Kitabisa bergerak sebagai pengumpul dana atau crowdfunding yang mengizinkan siapapun dapat mengampanyekan sosial di dalam aplikasi atau website tersebut. Ada berbagai macam program yang ada di dalam aplikasi atau website kitabisa.com. Yang pertama, program Warga Bantu Warga. Yang kedua, program spesial, program Bisa Beri Air, program Sedekah Sumur, program Bisa Zakat, program Bantu Dai, program Ibadah Umroh Gratis, program Berinfak, program Bersedekah, dan salah satunya program Saling Jaga Sesama. Apapun jenis program yang sedang berjalan atau yang akan dijalani, itu tentu perlu izin dari lembaga yang berwenang agar kegiatan tersebut tidak menyimpang. Pada tahun 2020 saat pandemi meningkat, kita bisa meluncurkan program Saling Jaga Sesama. Program Saling Jaga Sesama berbeda dengan program penggalangan dana lainnya yang ada di platform Kitabisa, karena merupakan program yang memiliki tujuan untuk membantu antar sesama donatur. Dengan bergabung di program Saling Jaga Sesama, donatur dapat membantu donatur lain sekaligus mengajukan bantuan jika terdiagnosis 54 penyakit kritis yang telah ditentukan oleh pihak Kitabisa serta penyakit COVID-19 selama periode yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan pendanaan seperti program Saling Jaga Sesama ini wajib memiliki izin dari lembaga yang berwenang, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang mana telah bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi. Berdasarkan pengawasannya tersebut, OJK menilai kalau program Saling Jaga Sesama ini bukanlah program penggalangan dana yang biasa dilakukan oleh pihak Kitabisa, melainkan lebih masuk ke dalam kegiatan asuransi. Dari dugaan tersebut, OJK mempelajari lebih lanjut apakah program Saling Jaga Sesama adalah kegiatan asuransi atau bukan. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan, saya tertarik untuk meneruskan penelitian lebih lanjut dan memberi judul skripsi ini adalah tinjauan terhadap pemberhentian program Saling Jaga Sesama oleh
otoritas jasa keuangan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui konsep program penggalangan dana atau crowdfunding saling jaga sesama berdasarkan aturan otoritas jasa keuangan serta konsep asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab program saling jaga sesama diberhentikan oleh otoritas jasa keuangan. Kerangka teoritis. Yang pertama, teori hukum kepastian. Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang memiliki kejelasan, tidak menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dari manapun, dan dapat dilaksanakan secara adil dan bermanfaat karena hukum harus bersifat tegas bagi masyarakat di dalamnya, serta sifat terbuka sehingga masyarakat dapat memahami makna dan isi atas ketentuan aturan hukum yang dibuat. Yang kedua, teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, pengertian penggalangan dana. Penggalangan dana memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, menghimpunkan, dan pengarahan. Penggalangan dana dibuat untuk orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu mengumpulkan suatu dana, jasa, barang, atau lainnya dalam membantu sesama khususnya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Penggalangan dana dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menumbuhkan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, bukan sebagai penerima penggalangan dana, melainkan sebagai donatur-donatur baru atau relawan baru untuk memperluas jaringan bantuan. Yang keempat, crowdfunding. Penggalangan dana yang berbasis internet biasa disebut dengan crowdfunding, yang disebarluaskan melalui platform yang bisa diakses siapa saja, dan penyebaran donasi tersebut dapat secara cepat dan luas serta dapat diadaptasi secara global oleh masyarakat. Melalui teknologi ini, pelayanan crowdfunding dibuat secara transparan agar semua orang dapat mengakses serta meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang kelima, pengertian asuransi. Asuransi menurut Subekti adalah suatu perjanjian untung-untungan yang dengan sengaja digantungkan pada sesuatu yang belum tentu terjadi, yang mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Perjanjian ini dibuat untuk hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, maka ada pihak yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun pertanggungjawaban itu tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan ada perjanjian untung-untungan di dalamnya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di kerangka konseptual ini menjelaskan dasar teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, yang mana kedua teori ini tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Konsep dari program saling jaga sesama yang telah dijelaskan pada latar belakang, yaitu program yang dibuat dengan tujuan memberikan pertolongan antar donatur sekaligus dapat mengajukan bantuan jika terdiagnosis penyakit yang telah ditetapkan pada program. Penyakit ini hanya bisa diajukan jika telah terdaftar dalam program tersebut dan telah menjadi anggota. Sedangkan konsep dari asuransi adalah perjanjian untung-untungan yang dengan sengaja digantungkan pada sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kedua konsep ini memiliki dasar konsep yang sama, dan keduanya terlibat dalam kegiatan pendanaan, yang mana harus ada pengawasan dari lembaga yang berwenang, yaitu OJK. Pengawasan ini telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berisi tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pemberhentian program penggalangan dana atau crowdfunding dalam pengawasan OJK dan digunakan pendekatan konsep, yaitu digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang penggalangan dana atau crowdfunding dan aturan OJK serta perasuransian. Sumber hukum yang pertama, hukum premier diambil dari norma atau kaidah dasar serta pengaturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pemberhentian program penggalangan dana atau crowdfunding dalam pengawasan OJK hingga peraturan yang berkaitan di dalamnya. Yang kedua, hukum sekunder diambil dari hasil penelitian, laporan jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang ketiga, hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang sedikit banyaknya memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang A, pengertian penggalangan dana. Penggalangan dana atau fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik seperorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya dengan sebuah organisasi. Dalam pengertian lain, penggalangan dana adalah sebuah pemberian secara sukarela dari orang-orang yang merasa peduli dan simpatik sosial yang sangat tinggi dalam bentuk apapun. Semakin majunya teknologi membuat pemikiran manusia berkembang, lalu mengubah cara yang sedang ramai digunakan dalam beberapa tahun terakhir karena semakin berkembangnya pengguna internet. Penggalangan dana seperti ini berupaya untuk mengkontribusi masyarakat agar mewujudkan sebuah program yang dilakukan secara online. Kegiatan ini disebut dengan crowdfunding. Konsep crowdfunding diciptakan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya situs bernama ArtistShare. Melalui situs ini, crowdfunding dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, donation based, yang kedua, reward based, yang ketiga, debt based, yang keempat, equity based. Yang B, media penggalangan dana. Penggalangan dana telah dilakukan dari zaman dahulu. Penggalangan dana digunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Strategi untuk menyebarluaskan penggalangan dana banyak bentuknya. Contohnya mengambil sumbangan dari rumah ke rumah, mengambil sumbangan dari jalan, meletakkan kotak amal di restoran atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang-orang, dan lain-lainnya. Media penggalangan dana seperti itu sudah kurang efektif di zaman sekarang, karena para pemberi bantuan dana tidak mengetahui alur selanjutnya bantuan itu akan diberikan kemana. Semakin berkembangnya teknologi, ada cara yang lebih efektif untuk mengampanyekan penggalangan dana, yaitu menyebarkan penggalangan dana tersebut melalui platform berbentuk website, serta melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang. Seperti halnya Kitabisa yang menyebarkan penggalangan dana melalui website kitabisa.com dan aplikasi yang bisa diunduh di Android ataupun iOS. Yang C, program saling jaga sesama.
Saling jaga sesama adalah salah satu dari banyaknya program di penggalangan dana di platform Kita Bisa. Program saling jaga sesama diluncurkan oleh PT Kita Bisa dan Yayasan Kita Bisa. Program ini berbentuk tolong-menolong kesehatan antar donatur. Program ini diluncurkan atas dasar rasa untuk membantu para masyarakat yang terkena penyakit kritis, dampak pandemi COVID-19, serta mengajukan bantuan jika seiring berjalannya waktu, banyaknya penyakit yang bertimbulan, sehingga mengakibatkan orang-orang ingin mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam program saling jaga sesama untuk menjamin kehidupannya yang belum tentu akan terjadi ke depannya. Dalam hal kegiatan pengumpulan dana yang akan didonasikan kepada yang membutuhkan, menggunakan izin pengumpulan dana dan barang atau PUB dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita bisa wajib memperbarui secara rutin izin PUB setiap jangka waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Yang D, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 POJK 04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Lembaga yang mengawasi kegiatan pendanaan dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri dibentuk dengan tujuan agar segala kegiatan yang bersangkutan dengan keuangan dapat berjalan dengan stabil, adil, dan transparan. Tujuan OJK ini diharapkan mampu meningkatkan persaingan secara nasional, maka dari itu OJK mengeluarkan peraturan yang bersifat spesifik membahas tentang segala kegiatan keuangan termasuk layanan urun dana berbasis teknologi yang sudah dikenal dengan crowdfunding. Peraturan ini lahir dengan beriringnya penggunaan teknologi informasi sebagai pengembangan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi. Oleh karena itu, OJK harus mendukung usaha untuk berkontribusi dalam membangun perekonomian melalui sumber alternatif pendanaan berbasis teknologi ini. Dengan mengeluarkan peraturan ini diharapkan dapat menjadi kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang ikut berpartisipasi baik penyelenggara maupun pengguna. Yang E, Satgas Waspada Investasi. Satuan Tugas Waspada Investasi atau dikenal dengan Satgas Waspada Investasi merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawas kegiatan yang bersinggungan dengan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sepakat untuk membentuk Satgas Waspada Investasi yang dibentuk berdasarkan surat keputusan dari Ketua Bapepam LK yang diresmikan dan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2007 nomor KEP 208/BL/2007. Selanjutnya surat keputusan ini diperpanjang dan terakhir diperbaharui berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor 01/KDK 01/2016 pada tanggal 1/2016. F. Hukum asuransi. Hukum asuransi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP yang ditulis pada bagian ke-1 Ketentuan Umum Pasal 1774 yang berbunyi, suatu barang persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Selanjutnya, bab 3, konsep
program penggalangan dana crowdfunding saling jaga sesama berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan serta konsep asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang A, konsep saling jaga sesama berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan. Program saling jaga adalah program tolong-menolong melalui pendanaan untuk membantu kesehatan antar anggota yang bergabung di program ini. Menjadi anggota di program saling jaga sesama dapat membantu orang lain yang mengajukan bantuan yang terdiagnosis 54 penyakit kritis dan COVID-19. Menjadi anggota di dalam program saling jaga sesama ini cukup mengeluarkan minimal 10.000 dengan biaya pengelolaan 10%. Program saling jaga sesama menganut konsep dana tabaru yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dana tabaru dilakukan dengan tujuan menolong sesama dan menyebarkan kebaikan sesuai akad yang dijalani oleh donatur. Yang B, hukum asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi pada dasarnya merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menghindari risiko dan melimpahkan risiko dari pihak ke satu ke pihak yang lainnya atas kejadian yang tidak pasti akan terjadi di kemudian hari. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yaitu pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi yang memegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan. Terjadinya sebuah risiko tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan. Hal ini terjadi jika pihak peserta mendapatkan klaim dari pihak perusahaan asuransi. Pihak perusahaan asuransi wajib mengeluarkan dana sebesar apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut. Kegiatan ini biasa disebut dengan dana tabaru atau dana tolong-menolong dari kumpulan dana milik peserta lain sehingga perusahaan asuransi tidak merasa dirugikan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga telah tertulis menganut konsep dana tabaru. Selanjutnya, bab 4, faktor yang penyebab program saling jaga sesama diberhentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang A, perizinan terhadap program saling jaga sesama. Kita bisa sendiri dalam pengoperasian program-programnya telah mendapatkan izin pengumpulan uang dan barang atau PUB dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan 365 HUK strip PS 2020 untuk kategori umum dan 210 HUK strip UND 2020 untuk kategori bencana alam, yang mana akan diperbarui setiap 3 bulan sekali. Namun pada program saling jaga sesama yang mana memiliki konsep berbeda dari program-program lainnya, program ini menyebutkan bahwa untuk mendapatkan bantuan atau ingin membantu haruslah terdaftar dahulu menjadi anggota. Di mana untuk menjadi anggota memerlukan dana awal yaitu minimal 10.000, maka program ini harus dikaji ulang oleh lembaga berwenang yang bersangkutan. Yang B, penyelesaian oleh Satuan Tugas Waspada Investasi bersama Otoritas Jasa Keuangan.
berdasarkan siaran pers nomor SP 03 SWI 5 2021 tentang jelang lebaran waspadai penawaran vintage lending dan investasi ilegal. Mulai tanggal 5 Mei 2021, Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi bekerjasama dalam memberhentikan kegiatan usaha yang memberikan penawaran investasi tanpa izin. Terdapat 86 platform vintage peer-to-peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha yang diberhentikan oleh OJK dan SWI. Di antara 26 kegiatan usaha tersebut, salah satunya adalah program saling jaga sesama. Resmi dari pemberitahuan pers oleh SWI bersama OJK, alasan diberhentikan kegiatan pendanaan yang dibuat oleh Kita Bisa, yaitu saling jaga sesama, ini karena diduga memiliki konsep seperti perasuransian yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana dalam undang-undang ini pada pasal 8 menyatakan bahwa jika merupakan kegiatan perasuransian harus memiliki izin dari OJK, sedangkan Kita Bisa hanya memiliki izin umum untuk seluruh program, karena program saling jaga sesama berbeda dengan program-program lainnya dan harus memiliki izin tersendiri oleh OJK. Selanjutnya bab 5 penutup. Yang A, kesimpulan. Karena konsep program saling jaga sesama adalah program tolong-menolong melalui pendanaan untuk membantu kesehatan antar anggota yang telah bergabung di program ini. Menjadi anggota di program saling jaga sesama dapat membantu anggota lain yang mengajukan bantuan yang terdiagnosis 54 penyakit kritis, dan program saling jaga sesama menganut konsep dana tabaruk yang sesuai dengan konsep syariah Islam. Program saling jaga sesama diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki peraturan sendiri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 POJK 04 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Maka sebuah perusahaan wajib mendaftarkan setiap kegiatan keuangannya kepada OJK. Sedangkan konsep hukum asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang pada dasarnya merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menghindari resiko dan melimpahkan resiko dari pihak satu ke pihak lainnya atas kejadian yang tidak pasti akan terjadi di kemudian hari. Pada pasal 1 ayat 21 nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian ini juga menerapkan prinsip syariah atau konsep dana tabaruk. Kedua, faktor penyebab program saling jaga sesama diberhentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan siaran pers nomor SP 03 SWI 5 2021 tentang jelang lebaran waspadai penawaran vintage lending dan investasi ilegal mulai tanggal 5 Mei 2021 Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dalam menghentikan kegiatan usaha yang memberikan penawaran investasi tanpa izin. Terdapat 86 platform vintage peer-to-peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha yang diberhentikan. Salah satunya program saling jaga sesama. Kita Bisa sebagai kreator program saling jaga sesama membantah bahwa program ini bukan program asuransi atau kegiatan jaminan kesehatan lainnya, karena pembuatan program ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang standar operasional prosedur pelayanan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang dengan sistem online.
Namun, pihak Kitabisa dan SBI bersama OJK sepakat untuk memberhentikan kegiatan ini dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, atau sampai mendapatkan izin dari OJK atas resminya kegiatan ini untuk berjalan kembali. Yang B, saran yang pertama untuk pihak Kitabisa selaku kreator program Saling Jaga Sesama merupakan perusahaan startup yang sedang berkembang sangat pesat dan banyak menarik peminat di dalamnya. Harus berpikir lebih keras terhadap program yang dibuat, karena maraknya penipuan di era globalisasi ini memacu masyarakat terpecah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bersikap teliti dalam mengikuti sesuatu yang khususnya pada bidang pendanaan. Yang kedua hanya melihat dari besarnya nama sebuah perusahaan namun tidak mencari tahu, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Penting untuk mencari latar belakang dari kegiatan yang diikuti, karena banyak sekali tersebar di media sosial sebuah konsep kegiatan pendanaan yang mengiming-imingkan keuntungan berlebihan hanya dengan memasukkan dana yang kecil. Yang kedua, dari hasil peninjauan oleh Satgas Waspada Investasi bersama OJK yang memberhentikan sementara program Saling Jaga dikarenakan masalah perizinan sampai waktu yang belum ditentukan adalah merupakan jalan tengah yang baik. Pemberhentian ini memberikan kesempatan untuk pihak Kitabisa dalam mengkaji ulang program-program yang akan dilaksanakan, terutama program Saling Jaga Sesama ini, yang telah banyak membantu orang dan menyayangkan program ini ditutup. Serta pada sisi masyarakatnya harus waspada pada kegiatan yang belum memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang, karena banyak tersebar di platform-platform besar seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan website lainnya. Perizinan ini sangat penting untuk menjadi payung hukum jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau perkataan yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.